Oke, sekarang kita mau latihan untuk menggunakan Smart PLS sebagai alat analisis data ya, sebagai alat analisis data untuk keperluan penelitian atau menyusun skripsi ataupun tugas akhir. Nah, yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan data ya, kita harus mempersiapkan data yang akan diolah. Datanya dalam bentuk spreadsheet ini ya, spreadsheet, dan filenya harus bertipe CSV, delimited. Jadi dari Excel kita harus save as kembali data yang sudah ada. Kemudian tipenya kita pilih CSV, delimited ya, kemudian save dari Excel ya. Jadi data basisnya itu di Excel, kemudian kita konversi ke CSV, delimited ya, kemudian bisa di save ya. Nah, pastikan bahwa baris paling atas itu adalah judul ya, judul daripada masing-masing item butir pertanyaan atau konstruknya. Ini X11, X12, ini berarti variabel X1 ya, sampai di sini. Ini variabel X2 sampai di sini. Ini variabel Y sampai di sini. Kemudian Y2-nya ini ya. Kemudian ada variabel Z. Nah, ini contohnya. Jadi ada berapa variabel? 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel sampai Y26, kemudian Z 5 variabel ya, 5 variabel. Nah, setelah datanya oke, tidak ada yang kosong-kosong, kemudian baris paling kiri langsung adalah datanya, maka kemudian kita tadi ya, file, save as, pilih dia CSV, delimited di Excel ya, kemudian di save. Nah, setelah datanya selesai, sekarang kita buka Smart PLS ya. Kita buka Smart PLS seperti ini, kita klik 2 kali. Tentu saja Anda bisa mendownloadnya. Yang versi student itu bisa di-download gratis melalui website Smart PLS. Kemudian bisa kita mulai operasinya dengan ini, ada file, edit, new, themes, calculate, info, language. Kita bisa klik new project ya. Misalnya kita buat proyek 1 ya, judulnya ya, proyek 1. Kemudian klik OK. Dari sini ya, namanya adalah proyek OK. Kemudian untuk memasukkan data, mengintegrasikan data, ini ada double klik to import data. Bisa diklik 2 kali. Bisa diklik 2 kali, kita masuk ke data yang sudah kita siapkan. Misalnya data yang sudah saya siapkan di sini adalah data latihan Smart PLS 1. Ingat bahwa datanya sudah menjadi Microsoft Excel, separate value file ya, CSV. Klik, kemudian open. Nah, ini import data latihan Smart PLS 1 oke ya. Maka akan keluar seperti ini, berarti datanya sudah masuk ya, datanya sudah masuk ya, datanya sudah masuk, datanya sudah masuk ya. Kemudian ini kita klik 2 kali, maka indikatornya pindah kemari ya, indikatornya pindah kemari. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mulai menggambarkan ya, menggambarkan daripada pad modelnya ya, pad modelnya. Caranya bisa langsung ini, kita tarik aja nih X11, X12, X13, X14, X15, X16, kita tarik kemari. Misalnya dia namanya, ini kan namanya sebenarnya latent variable ya. Ya, ini namanya misalnya variabel apa? Rename variabel X1 ya, variabel X1.
Kemudian kita ke bawah lagi, di sini masuk ke yang X21, X22, X23, tekan kontrol ya, X24, X25, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini kita kasih namanya menjadi rename variable X2 ya, variable X2. Nah, kemudian kita masukkan lagi variabel ketiga, misalnya Y ini mau kita buat menjadi variabel interpending yang pertama ya, kita taruh kemari ya. Ini misalnya rename, kita jadikan variabel interpending 1 ya, variabel interpending 1 ya. Kemudian ini mau kita rubah bisa ya, seperti ini tinggal di bagian sini aja, bisa dirubah-rubah. Nah, misalnya saya buat seperti ini ya. Kemudian masukkan lagi variabel interpending yang kedua, kita tarik kemari, kemudian kita geser ke bawah konstruknya jadi seperti ini ya. Kemudian kita coba posisikan sesuai dengan keinginan kita, tinggal diklik dan ditarik-tarik ya, jangan takut-takut mencoba menggambarnya. Nah, seperti ini untuk variabel interpending yang kedua, kita rename ya, variabel interpending 2. Nah, kemudian yang terakhir kita tarik variabel Z, variabel terikatnya kita tarik ke sebelah sini ya. Kemudian ini kita geser ke belakang konstruknya jadi gambarnya seperti ini ya. Misalnya dia adalah variabel terikat ya, variabel terikat. Ini variabel bebas 1, variabel 2, interpending 1, interpending 2. Nah, gambarnya ini sudah nampak ya. Variabel 1, variabel 2, interpending 1, interpending 2, variabel terikat. Sekarang kita menghubungkan ya. Kita klik connect. Maka kita tarik, kita klik dari sini ke sini ya. Ini untuk melihat bagaimana pengaruh X1 ke variabel interpending. Kemudian dari interpending kita tarik kemari. Nah, kemudian kita lihat itu kan melalui hubungan tidak langsung. Kalau langsung kita tarik dari sini ke sini untuk melihat hubungan langsung. Ini juga kita tarik ini ke sini secara langsung, melihat bagaimana pengaruhnya. Kemudian kita lihat juga dia pengaruhnya dari sini kemari ya kan. Lalu bisa juga kita lihat pengaruhnya dari sini ke sini baru ke sana. Ini juga dari sini kemari baru ke sana. Nah, kita sudah selesai menggambar modelnya nih. Kira-kira modelnya seperti ini ya. Nah, kalau modelnya seperti ini sudah selesai, maka tahap berikutnya kita tinggal menjalankan model ini saja ya, Caranya tinggal klik calculate saja, kemudian klik PLS algorithm ya. Kemudian ini bisa diabaikan, langsung saja start calculation ya. Maka diperoleh keluar angka-angka seperti ini ya, ya. Bisa dimengerti tadi ya caranya. Nanti kalau susah coba diulangi saja pelan-pelan ya. Sekarang model ini sudah saya rename lagi ya, saya modifikasi sesuai dengan case deskripsi salah satu mahasiswa bimbingan saya misalnya. Nah, ini X1 adalah sebagai kualitas produk, X2 promosi, kemudian Y2 adalah kepuasan, Z minat beli, Y1 minat beli, Y brand image. Jadi ini variabel
eksogen, variabel eksogen, ini variabel endogen ya. Ini variabel, boleh juga dibilang ini variabel intervening 1, intervening 2, kemudian ini variabel dependen ya, variabel terikat ya. Variabel terikat ini juga ya, boleh juga variabel terikat. Artinya variabel yang tidak mendapatkan pengaruh dari variabel lain namanya variabel eksogen. Sedangkan variabel yang dapat pengaruh dari variabel lain disebut variabel endogen atau variabel terikat ya. Nah, di sini setelah kita run ya, calculate PLS algorithm, kemudian start calculation, maka diperoleh hasil seperti ini ya, hasil seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal membaca ini hasil ini maksudnya apa. Kalau misalnya dari X1 ke di sini ya, Y1 ini pengaruhnya sebesar 0,033 ya. Sedangkan X2 pengaruhnya ke Y2 sebesar 0,158 seperti ini. Pengaruh dari X2 ke Y1 adalah ini 0,968, cukup tinggi ya. Sedangkan pengaruh dari X1 ke Y2 adalah 0,883 ya, 0,883. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, yang perlu kita cermati kemudian adalah kita melakukan apa ya, kita lihat hasil daripada run datanya, kemudian hasil-hasilnya di sini ya. Pad coefficient ya, ini merupakan pengaruh ya, merupakan pengaruh dari masing-masing variabel yang digunakan ya. Pad coefficient ini di sini disebutkan Y1 ya, Y1 dan ini X1. Berarti X1 mempengaruhi Y1 sebesar 0,033 ya kan. Kemudian X1 mempengaruhi Y2 sebesar 0,883, dan kalau X1 mempengaruhi Z sebesar minus 0,069 ya. Nah, itu tergambar di ini tadi. Nah, ini koefisien yang ini, yang di tengah-tengah ini merupakan hasil dari sini, angka-angka di sini ya. Tengok ini minus 0,069 merupakan pengaruh dari X1 ke Z ya. Kita cek X1 ke Z secara langsung ya, ini minus 0,069 ya kan. Kemudian ini adalah indirect effect, merupakan pengaruh langsung. Pengaruh langsung X1 ke Z 0,126. Pengaruh langsung X2 ke Z adalah 0,629 ya. Kita lihat X1 Z 0,126. X1Z pengaruh langsung ya, ini sebesar X1Z, pengaruh langsung X1Z ke X1 ke Z adalah 0,126 ya, 0,126. Itu koefisien pengaruhnya ya, koefisien pengaruhnya. Pengaruh secara langsung. Nah, kemudian pengaruh X2 ya, pengaruh X2 kepada Z yaitu sebesar 0,629. Berarti koefisien pengaruh tidak langsung ya, pengaruh tidak langsung, indirect ya kan. Sini indirect berarti yang paling besar itu yang memberikan pengaruh adalah variabel X2 dibandingkan dengan variabel X1 melalui Y1 maupun Y2. Jadi pengaruh X1 X2 melalui Y1 Y2 itu paling besar diberikan pengaruhnya oleh X2 ya, diberikan oleh X2. Nah, itu. Sedangkan ini ya secara spesifik indirectnya ya,
X1 melalui Y1 ke Z, pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,021. X2 melalui Y ke Z 0,610. X1 melalui Y2 menuju Z, ya, minat beli sebesar 0,105. X2 promosi mempengaruhi Z melalui Y2 sebesar 0,019. Jadi yang paling besar itu pengaruh X2 melalui Y1 ke Z, ya, sebesar 610. Nah, kalau total ya, ini dia pengaruh totalnya. Bisa kita lihat di sini, ya, total efek. Pengaruh X1 terhadap Y1 sebesar ini, pengaruh X2 kepada Y1 sebesar ini, ya, lebih besar pengaruh X2. Sedangkan untuk kepuasan, X1 lebih besar mempengaruhinya dibandingkan dengan X2. Ini sebesar 0,883. Sedangkan ini ke minat beli, ya, ke minat beli, ini dia pengaruhnya. Lalu ke outer loading, ya, outer loading. Nah, outer loading ini juga bisa digunakan untuk melakukan uji validitas, ya, dengan melihat konstruknya. X11 0,976, ya, kita lihat, ya. X11 nilainya 0,976. Jadi angkanya dari sini nih, ya, mengenai outer loading ini, ya, untuk uji validasi. Nah, kalau dia sudah hijau semua ini, berarti sudah nilai validasi sudah terpenuhi, karena dia lebih tinggi dari 0,5, 0,6, ya, bahkan ini 0,9. Nah, tandanya konstruknya tidak perlu ada yang dibuang, semua bisa dipakai. Tapi kalau di bawah 0,5 atau 0,6, mungkin konstruknya ini disarankan untuk dibuang. Tapi ini tidak ada yang perlu dibuang, ya, ini tidak ada yang perlu dibuang. Ini juga aman, ini juga di atas 0,9, 0,9, 0,9, ada yang 0,7, tapi masih bagus di atas 0,6, ya. Jadi ini artinya semua memenuhi uji validitas. Konstruknya sudah di atas 0,6, sudah bagus, ya. Itu tadi bisa kita lihat dari outer loading, ya, nilai outer loading. Kemudian outer weight ini, ya, tidak perlu. Latent variable juga tidak perlu, residual juga tidak perlu. Kemudian R square. Nah, ini R square nya bisa kita lihat bahwa untuk Y1 R square nya adalah 0,975, Y2 0,960, Z 0,9. R square nya cukup bagus, ya. Matic R square nya cukup bagus. Kemudian kita masuk F square, ya. F square juga ada yang merah ini, ya, antara X1 ke minat beli, ya. Nggak apa-apa, tapi hijaunya sudah lebih banyak, ya. Kemudian ini untuk melihat constructability tadi, ya, sama dengan uji validitas tadi, bisa kita lihat bahwa X1 semuanya aman, ya kan. Untuk reliability, susah bilangkannya nih. Reliability testnya ini kita lihat bahwa nilai average varian ekstraknya, AP-nya sudah berada di atas angka 0,7, ya. Jadi sudah cukup bagus, tidak ada masalah. Semuanya sudah hijau, ya, semuanya sudah memenuhi. Crown batch alpha sudah memenuhi, row sudah memenuhi, composite reliability juga memenuhi, nilai AP juga memenuhi. Artinya dia sudah lolos uji reliability dan validity test. Kemudian kita bisa melakukan langkah selanjutnya, ya, karena sudah kita lihat bahwa hasilnya sudah bagus. Nah, ini nilai R square nya, ya, yang di dalam biru ini adalah nilai S square, ya. Ini untuk outer model, ya. Kita lakukan outer model itu dengan melakukan PLS algorithm, kemudian di run, ya, untuk melihat
angka-angka detailnya seperti ini ya. Dari sini kita lihat, sini ada juga nilai-nilai yang lain ya. Coba saya tunjukkan di Word ya. Nah, jadi setelah menjalankan PLS algorithm evaluasi outer model, yang pertama kita lakukan, lihat hasil outer modelnya. Kita semua dapati bahwa semua angkanya sudah hijau ini ya, outer loadingnya sudah bagus di atas 0,5. Nah, kita cek lagi convergent validity indikator label bila korelasinya tadi saya sebutkan di atas 0,70. Kemudian composite reliability-nya, CR-nya nilainya di atas 0,70 juga, ground bands alpha-nya 0,70, diskriminan validity-nya juga 0,70 ya. Semua ini semua di atas 0,70 berarti sudah aman. Lalu kita melakukan uji asumsi satu-satunya yang dipakai untuk model struktural di sini ya adalah melakukan uji multicollinearity test. Nilai PIP harus di bawah 3 ya. 3 sampai 5 hitam masih bisa ditolerir ya, di atas 5 baru merah ya. Nah, ini kita lihat bahwa nilainya sudah hijau, tidak ada masalah dengan koliniaritas atau multico ya, tidak ada masalah dengan multico. Kalau yang ini diabaikan saja ya, yang diabaikan saja. Kemudian berarti kita sudah selesai melakukan uji inner model ya. Uji inner model sudah selesai. Maka selanjutnya kita melakukan uji bootstrapping ya, melakukan uji bootstrapping ya untuk melihat signifikansi daripada masing-masing pengaruh variabel terhadap variabel lain. Nah, setelah kita melakukan uji outer model ya, ini namanya outer model ya, outer model ya. Kalau yang begini PLS algorithm itu kita menjalankan outer model untuk melihat validitas, reliabilitas daripada masing-masing konstruk variabel, melihat R-square-nya, melihat koefisien pengaruh masing-masing hubungan. Itu kita lakukan dengan PLS algorithm ya, atau kita sedang menguji outer model, model luar ya, model terluar, melihat bagaimana masing-masing pengaruh konstruk terhadap variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji inner model ya. Uji inner model ini kita lakukan untuk melihat signifikansi masing-masing pengaruh daripada variabel dalam model ya. Caranya kita calculate, kemudian kita pilih bootstrapping ya, pilih bootstrapping. Kemudian ini subsample-nya kita biarkan aja 500. Test type-nya to tail, kemudian signifikan levelnya 0,05, kemudian start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian sudah ada hasilnya nih. Sudah ada hasilnya. Kita bisa lihat di sini bahwa pengaruh X1 terhadap Y1 tidak signifikan ya, merah. Yang tidak signifikan lagi X1 terhadap Z, minat beli, yaitu merah juga ya kan, merah. Karena T statistiknya di ini ya, di bawah 1,96, di bawah 1,96, di bawah 1,96 ya. Y2 terhadap Z. Nah, kalau dia di atas 1,96 rule of thumb-nya, maka dia ini hijau ya, ini 0,00, 0, ini artinya yang hijau ini sudah signifikan pengaruhnya. Ya, jadi bootstrapping untuk melihat signifikan atau tidaknya, atau kita melakukan uji hipotesis ya, pengaruh daripada masing-masing variabel ini. Kalau kita lihat gambarnya sekarang, angka-angkanya sudah berubah. Nah, ini nggak usah kita lihat lagi ya, tapi yang kita lihat adalah ini nih, pengaruh X2 terhadap Y2 sebesar 4,470 ya kan. Kalau dia lebih besar dari nilai 1,96, maka itu tandanya dia sudah signifikan ya.
Ini juga signifikan, ini signifikan, tidak signifikan, tidak signifikan, 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 ya. Nah, begitu untuk melihat daripada signifikansi atau uji hipotesis daripada model yang kita gunakan, ya. Jadi kalau ditanya X1 dengan Y1 gimana? Signifikan atau tidak? Maka dapat dilihat bahwa dia di sini dia X1 ke Y1 tidak signifikan, tapi Y1 ke Z dia signifikan, ya. Nah, ini juga kita bisa melihat bootstrapping run-nya tadi seperti ini, ya. Pad koefisien ya tidak ada perubahan, angkanya akan tetap sama aja, cuma lagi ditambah dia di sini dengan signifikan, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat pengaruh, ya, melihat pengaruh langsung dibandingkan pengaruh tidak langsung, maka caranya bagaimana? Kita bandingkan saja untuk melihat apakah variabel interpenningnya bagus atau tidak, ya, misalnya, ya. Maka kita bisa melihat dari ini. Kita balik lagi PLS algorithm, kemudian start run calculation, ya. Kita lihat grafiknya. Nah, ini tadi. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa pengaruh langsung, ya, pengaruh langsung ini sebesar minus 0,069, ya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah ini dikali ini, ya. 0,033 dikali 0,630 dibandingkan dengan ini. Mana yang lebih besar? Lebih besar yang di atas, ya, karena hasilnya positif. Maka kalau demikian berarti variabel interpenning ini berfungsi secara baik untuk memediasi antara X1 dengan Z, ya. Karena dia dari hubungan langsung nilainya minus, ya. Kemudian kalau ini tidak langsung dia 0,158 kemari dikali ini berapa ini hasilnya? 0,1 dikali ini 0,119 dibanding dengan ini. Jadi kalau lebih besar hubungan langsungnya daripada hubungan tidak langsung, berarti variabel interpenningnya tidak bekerja dengan baik, ya. Di sini ada beberapa kriteria terkait dengan hal itu, ya. Nah, ini, ya. Coba kita lihat hasil output dengan bootstrapping, ya. Dengan bootstrapping tadi kita peroleh ada beberapa yang tidak signifikan, yang merah-merah, ya. Tidak signifikan, tapi lebih banyak yang signifikan. Kemudian dari goodness of fit-nya tadi sudah dijelaskan, tinggi, bagus, sudah mendekati 1, ya. Kemudian untuk uji hipotesis untuk pengaruh masing-masing juga kita bisa lihat tadi dari signifikansinya, ya, mana yang signifikan atau tidak sesuai dengan tabel ini tadi, ya, tabel ini tadi untuk melihat uji hipotesisnya. Nah, ini mean, standar deviasi, t-value, p-value. Jadi mana yang signifikan? Jadi kalau ini X1 diduga memberikan pengaruh positif terhadap Y2, ya, dia signifikan. X1 diduga memberikan pengaruh kepada Z, ya, ternyata pengaruhnya negatif dan tidak signifikan, gitu kira-kira, ya. Y1 berpengaruh terhadap Z, ya, ternyata signifikan karena ini nilainya 0,00, ya. Ini tidak signifikan, ya. Kemudian kita menjelaskan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total seperti yang sudah saya kemukakan tadi di awal. Ini misalnya untuk melihat pengaruh total, pengaruh tidak langsung. Nah, seperti ini, ya. Ini pengaruh total,
ya, pengaruh total bisa menjelaskan, deskripsikan dari grafik ini, tabel ini ya. Kemudian apalagi untuk path coefficient untuk melihat pengaruh. Kemudian ini tadi ya, specific indirect effect, total effect. Ini tadi construct reliability ya, valid bila di atas 0,7, reliable bila di atas 0,5 ya, untuk menjawab hipotesis. Nah ini tadi saya katakan kalau dia di bootstrapping nilainya 1,2 berarti tidak signifikan karena dia harus lebih besar dari 1,9 ya. Nah itu, saya kira itu ya yang bisa kita jelaskan. Nanti kita lanjutkan untuk moderasi ya, untuk melakukan pengujian moderasi. Kalau kita mau melihat apa ya, pengaruh moderating effect ya, pengaruh moderating effect, kita bisa misalnya kita coba ya, klik kanan, kita mau membuat moderating effect. Misalnya dependent variabelnya adalah Z, minat beli, moderatornya misalnya kita buat Y1 ya, Y1 yang di tengah sebagai moderator. Kemudian variabel bebasnya adalah X1 ya, X1. Jadi bagaimana Y memediasi atau memoderatori X1 terhadap Z. Nah kemudian ini kita pilih two stage, kemudian standar, automatic, kemudian klik OK ya. Nah jadi muncul gambar seperti ini, bisa kita kecilin sesuai selera ya. Tarik lagi kemari. Berarti moderating effect 1 ini adalah bagaimana X dimoderatori oleh Y1 terhadap Z. Kemudian kita jalankan bootstrapnya, kemudian calculate ya, maka kita lihat bahwa hasilnya moderating effect 1 terhadap Z ini ya, ternyata p-value-nya merah, tidak signifikan ya. Artinya variabel ini tadi, variabel Y tidak menjadi moderator bagi X1 ya, karena nilainya tidak signifikan ya. Jadi berkaitan dengan efek moderasi ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, no mediation effect, kalau dia tidak ada pengaruhnya. Kemudian ada partial mediation effect, kemudian ada full mediation effect. Full mediation effect bila dia nilainya signifikan ya, nilainya signifikan. Sedangkan parsial bila pengaruh langsungnya dia misalnya signifikan, pengaruh tidak langsungnya tidak signifikan, maka dia partial mediation effect ya. Nah ini kriterianya, sorry saya besarin sedikit. No mediation effect terjadi bila pada hubungan langsung signifikan dan hubungan tidak langsung malah tidak signifikan, atau jika hubungan langsung tidak signifikan dan hubungan dengan adanya variabel intervening juga tidak signifikan. Sementara partial mediation effect langsung, hubungan langsung signifikan dan tidak langsung tetap signifikan, jadi partial namanya. Adapun yang ketiga, full mediation effect terjadi bila pada hubungan langsung tidak signifikan dan menjadi apa ini ya, menjadi signifikan setelah ada variabel intervening. Nah ini kriterianya mungkin bisa dicermati ya. No mediation effect, partial mediation effect, full mediation effect. Jadi kita harus tentukan ini dia sebagai apa ya. Nah dalam kasus ini variabel moderasi ini tidak diperlukan dalam model ini karena perannya tidak signifikan, artinya dibuang saja. Jadi kalau dia memang perannya tidak signifikan, berarti tidak usah kita pakai model moderation effect ini, pakai variabel intervening ini aja ya. Kita balik ke yang tadi ya, coba kita uji lagi ya, kita buat lagi, klik kanan, add moderating effect. Misalnya
masih kita ujung-ujungnya melihat minat beli. Sekarang kita jadikan moderatornya adalah X2 ya, X2, dan variabel independennya adalah X1 ya. Jadi jalurnya sudah berbeda. Nih kita buat di sini ya, kita kecili, kita lihat calculate, bootstrapping, start calculation. Nah, moderating effect yang kedua juga tidak signifikan ya, 0,475. Nah, itu artinya apa? Artinya ya kita tidak perlu juga menambahkan variabel-variabel moderating effect seperti ini ya. Jadi lebih bagus kita delete saja ya. Nah, untuk melihat pengaruh langsung tidak langsung dengan interpending variabel ini, caranya ya ini. Kita bandingkan hubungan langsungnya, ini dia 1,179. Sedangkan hubungan tidak langsung totalnya adalah bilangan ini dikali dengan bilangan ini, dibandingkan dengan ini, mana yang lebih besar ya. Jadi kalau lebih besar dengan adanya variabel interpending, maka kita rekomendasikan variabel interpending itu ya perannya bagus dalam model itu. Tapi kalau perannya malah angka langsungnya yang tinggi daripada hubungan tidak langsung, maka berarti perannya tidak penting dalam model tersebut ya. Oke, kira-kira demikian untuk penjelasan mengenai menganalisis data dengan model struktural ya, menggunakan model interpending atau menggunakan variabel moderating ya. Nah, ini cukup menarik dibandingkan dengan memakai SPSS biasa, dan sekarang penelitian-penelitian lebih mengarah kepada yang model begini. Jadi saya juga rekomendasikan Anda memakai model-model yang seperti ini, karena juga memang tidak sulit untuk memakainya.